akan belajar tentang yang namanya ekosistem. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Apa ya, Kak? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Ya, benar. Nah, ekosistem itu adalah ekosnya sistem, bukan. Tapi adalah sistem interaksi antara makhluk hidup, bisa tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme. Ada yang tahu mikroorganisme? Apa itu? Nggak tahu. Mikroorganisme itu kayak makhluk kecil, kayak kutu, yang makhluknya itu cuma bisa dilihat oleh mikroskopnya. Nah, terus sama lingkungan kayak lingkungan fisik kayak tanah, air, udara, dan lain-lain. Dari kolam kecil hingga hutan hujan dan mencakup semua habitat-habitat yang dipenuhi oleh makhluk hidup. Kan? Kemudian ada yang namanya komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu ada dua hal, yaitu biotik dan abiotik. Nah, biotik itu bagian dari ekosistem yang bisa dibilang itu kayak makan pemakan. Misalnya kayak kucing makan tumbuhan, terus ada anjing yang makan kucing. Nah, itu ada abiotik. Nah, abiotik itu seperti unsur-unsurnya ekosistem kayak suhu air, udara, dan tanah. Setelah itu komponen biotik itu kayak gini nih contohnya, kayak produsen itu kayak makan sendiri, kayak padi. Terus konsumen itu organisme memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Sama dekompreser, organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup kayak jamur. Ya, Pak. Terus pemakan itu ada namanya 3 hal, premier, sekunder, dan tersier. Premier makan tumbuhan, sekunder makan premier kayak kata, kucing, dan tersier kayak pemakan konsumen sekunder, pemakan hewan buas lah. Komponen abiotik kayak gini nih, suhu yang mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Terus ada udara, menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Ada juga air nih, penting untuk metabolisme dan habitat hidup untuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Cahaya, sumber energi untuk kita berfotosintesis. Tanah, sumber nutrisi bagi tumbuhan. Interaksi komponen biotik dan antibiotik. Makhluk hidup, komponen biotik tergantung pada komponen biotiknya untuk bertahan hidup. Komponen abiotik menciptakan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup beradaptasi. Biotik semua makhluk hidup komponen saling berinteraksi satu sama lain dengan membantu memelihara keseimbangan ekosistem. Nah, jadi kita itu patut menjaga yang namanya ekosistem. Apa sih manfaatnya biar kita menjaga ekosistem tersebut? Biar nggak rusak, Pak, biar bisa hidup hewan-hewannya. Ya, kalau kita merusaknya, nanti ekosistem kita, udara kita, lingkungan kita itu akan rusak. Kita tidak bisa menikmati keindahan ekosistem tersebut. Nah, di sini itu ada, tadi kan kita belajar tentang rantai makanan. Iya, Pak. Nanti ini ada gambar kotak-kotak sama gambar hewan. Kalian tulis ini padi namanya sebagai apa, terus belalang itu makan jadi apa, makan padi maksudnya namanya apa, paham kan? Ini tugasnya tugas kelompok. Saya Bapak bagikan kepada kalian ya. Jadi 2 kelompok aja. Ini untuk ini kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Sudah selesai belum? Yang sudah selesai, keluarkan kelompoknya baru berjumpa.
Citra sama Arik. Coba dicocokkan. Yang pertama ini adalah produsen. Produsen ya. Ya, produsen. Terus ini dimakan ini. Ini namanya konsumen primer. Lalu dilarang dimakan katak. Katak namanya konsumen tersier. Katak dimakan ular. Ular namanya konsumen sekunder. Terus ular dimakan elang. Elang jadi konsumen final. Lalu elang menjadi jamur. Jamurnya dinamakan dekomposer. Selanjutnya Yaitu yang pertama produsen. Produsen dimakan oleh konsumen primer. Selanjutnya konsumen primer dimakan oleh konsumen tersier, katak. Dan selanjutnya katak dimakan oleh ular, yaitu konsumen sekunder. Konsumen sekunder ular dimakan oleh elang, namanya konsumen final. Dan konsumen final menjadi komposer jamur. ya, silakan dikumpulkan lagi gambarannya. Jadi duduk lagi. Putaran buat yang berani maju. Nah, jadi itu ya. Kesimpulannya, ekosistem itu adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup. Sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar terseimbang. Jadi abiotik itu saling berhubungan dengan abiotik agar semuanya berjalan dengan lancar. Misalnya, sekian pembelajaran kita hari ini supaya bermanfaat. Mari kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.